Dok, apakah pasien dengan gagal ginjal kronik yang masih bisa kencing itu kondisinya lebih baik dibanding sama pasien yang nggak bisa kencing sama sekali? Halo Never Friends, pertanyaan yang bagus ya tadi tentang ini kencing. Jadi apakah pasien dengan gagal ginjal kronik yang masih bisa kencing itu pasti kondisinya lebih baik dibandingkan yang tidak bisa kencing sama sekali. Produksi kencing itu memang salah satu parameter kita ya dalam menilai kira-kira fungsi ginjal itu masih cukup baik atau tidak. Jadi ini kita bicara konteksnya gagal ginjal kronik ya. Karena kalau gagal ginjal akut itu penurunan atau penurunan produksi kencing itu bisa menjadi parameter untuk melihat apakah dia terjadi gagal ginjal akut. Tapi kalau pada gagal ginjal kronik sebenarnya ini adalah parameter yang menunjukkan derajat keparahan justru pada gagal ginjal kronik. Jadi memang secara logika ya, itu orang gagal ginjal kronik yang sudah tidak bisa kencing sama sekali, dia akan mengalami kondisi atau komplikasi yang tentunya akan lebih berat dibandingkan orang-orang yang masih bisa kencing dengan baik. Kita tahu kan gagal ginjal kronik itu ada 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini stadium ini dinilai berdasarkan penurunan fungsi dari filtrasi atau penyaringan ginjal. Atau biasanya patokannya adalah angka EGFR. Jadi dengan semakin bertambahnya stadium, berarti kemampuan ginjal untuk menyaring darah itu akan semakin menurun. Jadi dengan kemampuan penyaringan yang semakin menurun, ini nanti akan diikuti dengan komplikasi-komplikasi yang semakin akan muncul di tingginya stadium. Jadi semakin tinggi stadium itu, semakin banyak sampah-sampah atau sampah-sampah metabolisme yang tidak bisa keluar. Kan kita tahu ya, fungsi ginjal kita itu kan yang paling utama adalah fungsi pembuangan atau ekskresi. Dimana ini yang dibuang nanti yang pertama adalah kelebihan air. Lewat apa? Lewat kencing. Yang kedua adalah kelebihan hasil metabolisme protein, yaitu kelebihan ureum, kreatinin, itu juga dikeluarkannya lewat kencing. Terus kelebihan asam di mana asam itu adalah juga salah satu hasil metabolisme dari tubuh kita. Kelebihan asam juga dibuangnya lewat kencing. Terus ada juga masalah elektrolit ya, elektrolit itu seperti natrium, kalium dan lain-lain itu kalau misalnya ada gangguan pembuangan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan dari elektrolit tersebut, terutama kalium, karena kalium itu sebagian besar dikeluarkan lewat kencing juga. Jadi kalau ada penurunan fungsi dari penyaringan ginjal, apalagi akhirnya menyebabkan jumlah atau produksi kencing dari ginjal itu berkurang, ya otomatis tadi itu sampah-sampah dan hal-hal yang harusnya diseimbangkan lewat kencing itu akhirnya nggak seimbang. Jadi akhirnya jadi bertumpuk atau over gitu ya di dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi ginjal tadi, sebenarnya sangat mudah kita bayangkan bahwa kalau orang itu udah nggak bisa memproduksi kencing, itu artinya ureum kreatininnya nggak bisa keluar, kaliumnya juga nggak bisa keluar, asemnya juga nggak bisa keluar, airnya pun nggak bisa keluar. Akhirnya orang-orang ini akan sangat mudah mengalami misalnya bengkak, ya bengkak di kaki, bengkak di perut, bengkak di paru-paru sampai sesak karena banyaknya air ya, lalu mengalami asidosis metabolik namanya karena kelebihan asam, mengalami hiperkalemi karena kelebihan kalium, dan mengalami sindroma uremik karena kelebihan ureum, kreatinin dan sama-sama metabolisme protein lain. Jadi tentunya orang yang sudah tidak bisa kencing, orang gagal ginjal kronik yang sudah tidak bisa memproduksi kencing, pasti kondisinya jauh lebih berat. Dan biasanya kalau sudah nggak bisa kencing atau produksi kencing sangat sedikit, akhirnya komplikasi tadi muncul, itulah titik di mana orang ini sudah nggak bisa lagi kalau tidak dilakukan terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ginjalnya memang sudah rusak. Jadi ginjalnya ini harus digantikan supaya tetap bisa melakukan aktivitas penyaringan atau pembuangan tadi. Jadi di sini adalah salah satu petunjuk bahwa dia tuh sudah harus mulai dilakukan terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau cuci darah yang di selaput perut atau peritoneal dialisis atau cangkok ginjal. Sedangkan untuk orang-orang gagal ginjal kronik yang masih bisa memproduksi kencing, itu akhirnya pasti masih ada sebagian dari masalah tadi itu yang tidak terjadi ya.
Jadi pada orang-orang yang masih bisa kencing, hampir pasti dia tidak mengalami bengkak atau edema paru ya, atau banyak air di paru-paru. Karena komponen terbanyak dari kencing itu sebenarnya kan adalah air. Jadi kalau dia jelas mengeluarkan air lewat kencingnya, dan jumlahnya mungkin misalnya masih normal ya, sesuai dengan jumlah sehari-hari yang normal, maka dia tidak akan mengalami bengkak atau sesak akibat kelebihan air. Tapi sebenarnya kadang-kadang kencingnya dia itu hanya berisi air saja, itu bisa karena kerusakan ginjal itu biasanya belum tentu langsung bersamaan rusak semua gitu ya. Mungkin ada beberapa saringan yang rusak duluan. Misalnya saringan dari ureum dulu atau saringan dari kalium dulu itu rusak duluan. Akhirnya orang ini seolah-olah masih bisa kencing. Secara kasat mata kita bisa lihat dia kencing. Mungkin jumlah kencingnya juga masih normal. Tapi komposisi dari kencingnya itu mungkin sudah tidak seperti pada orang normal. Jadi mungkin mostly dia isinya adalah air, tapi seperti ureum, kreatinin belum tentu ikut keluar, atau kaliumnya nggak ikut keluar, atau asamnya nggak ikut keluar. Jadi makanya jangan heran ada orang-orang gagal ginjal kronik yang masih bisa kencing, tapi kreatininnya sangat tinggi, ureumnya sangat tinggi, atau kaliumnya sangat tinggi, atau dia juga tetap mengalami asidosis metabolik. Akhirnya ada juga orang-orang seperti ini yang mau tidak mau sudah harus dilakukan terapi pengganti ginjal juga karena kreatinin yang sangat tinggi, ureum tinggi, dan lain-lain yang tinggi tadi itu semua bisa sangat berbahaya kalau tidak ditangani. Jadi memang kadang-kadang kita melihat kondisi pasien gagal ginjal itu harus menyeluruh. Jadi kencing pun kita harus menganalisa bahwa kencing ini apa isinya. Apakah memang komposisi kencingnya itu masih baik. Karena kadang-kadang kalau kita hanya melihat kasat mata kencing saja, bisa jadi isinya cuma air. Jadi yang ditanyakan tadi itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup dari pasien gagal ginjal kronik. Tapi pada prinsipnya kalau jelas dia sudah tidak kencing sama sekali, pasti kondisinya akan jauh lebih buruk daripada orang yang masih bisa kencing.